Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tugas besar kami yang bertemakan Automatic Dustbin. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan ada Bima Al-Fatih, Harya Dina Putra, ada Muhammad Zaidan Mutakin, dan juga saya sendiri, Muhammad Ilham Pratama. Langsung saja masuk ke dalam laporannya, sama pendahuluan, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Kembangan itu tidak hanya dalam hitungan bulan maupun tahun, tetapi juga jam, bahkan menit, dan juga detik, terutama di bidang teknologi informasi. Pengaruh teknologi informasi meluas ke berbagai bidang kehidupan yang memberikan banyak dampak positif dan juga negatif. Salah satunya dampak positifnya yaitu adalah Internet of Things, atau disingkat IoT. Apa itu IoT? IoT adalah jaringan objek fisik atau benda yang disematkan dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan juga konektivitas jaringan yang memungkinkan objek untuk mengumpulkan dan bertukar data. IoT juga berperan penting dalam masyarakat, terutama dalam masalah kesehatan yang berhubungan dengan sampah. Pada kesempatan kali ini, tim kami tertarik untuk mengangkat konsep tempat sampah otomatis atau automatic dustbin yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan tentang sampah saat ini. Ringkasan proyek dari kelompok kami yaitu Automatic Dustbin atau dalam bahasa Indonesia yang tempat sampah otomatis merupakan sebuah produk IoT berbasis Arduino Uno yang mana tempat sampah tersebut bisa membuka dan menutup secara otomatis. Tujuan dan manfaat dari Automatic Dustbin sendiri yaitu untuk mempermudah dalam membuang sampah, khususnya sampah yang berukuran besar dan juga banyak yang tidak memungkinkan kita untuk membuka tutup tempat sampah tersebut. Tujuan dan manfaat lainnya yaitu menghindari kerumunan lalat pembawa bakteri pada tempat sampah, khususnya tempat sampah tanpa tutup. Selain itu, dengan tidak menyentuh tempat sampah secara langsung, juga dapat menghindarkan kita dari bakteri yang ada di tutup tempat sampah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Zainal. Baik, masuk mengenai alat dan bahan. Untuk alatnya kita menggunakan ada Arduino Uno, sensor ultrasonik, micro servo, dan kabel jumper. Untuk Arduino Uno sendiri memiliki fungsi sebagai otak atau CPU untuk mengendalikan input, proses, maupun output dari sebuah rangkaian elektronik seperti LED, motor DC, relay, servo, modul, dan segala jenis sensor. Terus ada sensor ultrasonik. Di sini ada memiliki fungsi untuk sensor jarak ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak di mana suatu objek berada. Terus kegunaan mikroservo yaitu akuator putar atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo sebagai penggerak buka dan tutup tempat sampahnya. Terus ada kabel jumper yaitu untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian link terkaitnya. Nah, cara kerjanya sendiri ini adalah ketika benda itu didekatkan dengan tersebut akan memerintahkan motor servo untuk menggerakkan eh, tempat tempat sampahnya atau membuka tutup sampahnya. Jika waktu telah habis maka eh, tutup tempat sampah akan menutup secara otomatis kembali. Mengenai kodenya, penjelasan dari kode yaitu di bagian baris kedua pemanggilan dari servo yang dibutuhkan untuk mengendalikan servo motor. Selanjutnya mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan seperti trig, echo pin, dan servo pin yang merupakan pin-pin yang terhubung dengan servo motor atau sensor ultrasonik dan microcontroller. Selanjutnya di fungsi setup yaitu digunakan untuk mengatur konfigurasi awal seperti memulai komunikasi serial, menghubungkan servo motor ke pin yang telah ditentukan, dan memastikan bahwa trig pin dan echo pin berada dalam kondisi yang benar. Terus di fungsi measure yaitu digunakan untuk mengukur jarak menggunakan sensor ultrasoniknya. Terus di terakhir
fungsi loop, yang dimana bagian utama dari program yang akan dijalankan secara terus-menerus dan berulang. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik, kemudian menghitung rata-rata jarak dari 3 kali pengukuran. Jika jarak kurang dari 50 cm, maka servomotor akan bergerak dengan cara menghubungkan servomotor ke pin yang telah ditentukan. Menunggu 1 milidetik, kemudian menggerakkan servomotor ke sudut 0 derajat, menunggu selama 3 detik, kemudian menggerakkan servomotor ke sudut 150 derajat, dan menunggu selama 1 detik. Setelah itu, servomotor akan dikeluarkan dari pin yang telah ditentukan. Temuan, kendala, dan kesimpulan. Temuan yang kami dapat yaitu untuk menjalankan automatic dustbin tidak membutuhkan banyak baris kode, dan juga kodenya tidak terlalu rumit. Selain itu, ternyata tidak hanya sampah, melainkan semua benda yang mendekati sensor bisa menjadi pemicu terbukanya tempat sampah. Kendalanya yaitu proses merangkai Arduino untuk dihubungkan dengan servo dan sensor ultrasonik sedikit sulit, tapi dapat kami atasi. Kendala lainnya adalah ternyata tidak hanya sampah saja yang bisa menjadi pemicu terbukanya tempat sampah, melainkan semua benda yang mendekati sensor tempat sampah juga dapat menjadi pemicu terbukanya tempat sampah. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan mengatur jarak sensor menjadi lebih kecil, agar tempat sampah tidak sering terbuka dengan tidak disengaja. Kesimpulan yang kami dapat yaitu tempat sampah dapat terbuka otomatis jika mendeteksi keberadaan benda dengan jarak maksimal 50 cm dari sensor, dan dengan adanya automatic dustbin dapat menghindarkan kita dari segala macam bakteri penyebab penyakit akibat sampah yang berserakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.